dengan sebuah pedupaan emas. Malaikat lain artinya dia tidak menjadi bagian dari 7 malaikat yang membawa 7 sangkakala itu tadi ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa-doa semua orang kudus. Seorang malaikat yang lain terpisah dari 7 malaikat yang membawa sangkakala datang dekat dengan mezbah, sebuah pedupaan emas. Nah, saudara, menarik untuk diperhatikan tentang apa yang Yohanes lihat di surga. Jadi wahyu ini menyingkapkan penglihatan tentang surga dan apa yang akan terjadi di masa-masa akhir zaman. Saudara bayangkan sudah 2000-an tahun yang lalu dan sekarang sudah mulai digenapi. Dan dia melihat dia berdiri, malaikat itu, Yohanes melihat malaikat yang lain itu berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Kalau saudara lihatin dalam tata peribadatan orang Israel, Yahudi, sesuai petunjuk Musa, maka mereka juga mempunyai mezbah dan pedupaan emas. Itu letaknya sangat dekat, hanya dipisah dengan tirai yang menghubungkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di atas pedupaan emas ini tidak boleh dipersembahkan lain selain ukupan, yaitu campuran wangi-wangian yang tidak boleh dibuat untuk tujuan mewangikan diri sendiri, untuk perfume, untuk dinikmati. Sebab siapa yang membuat wewangian yang demikian menurut perintah hukum Allah lewat Musa harus dimusnahkan, artinya harus dihukum mati. Jadi ternyata apa yang ada di dunia ini adalah gambaran tentang apa yang sebetulnya ada di surga. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Ini menarik sekali. Musa membuat kemah suci dan di ruang kudus dekat dipisah dengan tirai menghubungkan maha kudus itu ada mezbah. Mezbah itu ada pedupaan emas yang hanya dipersembahkan ukupan yang hanya boleh dipersembahkan di situ, tidak boleh di luar, tidak boleh dinikmati orang lain, tidak boleh dinikmati siapa-siapa. Dan asap dari kemenyan dari wangi-wangian itu akan masuk melalui tirai itu sampai ke ruang belakang itu di mana ada tabut perjanjian, ada tongkat Harun yang berbunga dan ada buli-buli berisi mana. Ada kerub di atas tabut perjanjian dan disitulah imam besar masuk 1 tahun 1 kali untuk bertemu dengan Tuhan Allah, dengan hadirat Allah di mana dia bisa mendengar suara Tuhan Allah di sana. Ya, pelan-pelan supaya mengerti. Hal yang pertama yang saya ingin tinggalkan untuk kita semua adalah yang pertama, ukupan itu melambangkan penyembahan. Dan sebagaimana ukupan itu hanya untuk Tuhan Allah, maka penyembahan itu hanya untuk Tuhan Allah saja. Tuhan memberkati Kak Bayu. Apakah ini Kak Bayu bola dan pendidikan? Karena Kak Bayu tidak jauh dari bola. Kak Endang, Sri Rahayu. Sekali lagi, ukupan itu yang ditaruh menyan oleh malaikat itu, ukupan itu melambangkan penyembahan jika dibandingkan dengan kemah suci yang dibuat oleh Musa. Ukupan itu hanya untuk Tuhan. Kalau dibuat untuk kepentingan manusia, maka manusia itu harus dihukum mati. Artinya bahwa penyembahan hanya diberikan kepada Tuhan Allah saja, hanya Dia saja yang layak disembah. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan bahwa dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama
dengan doa orang